Oke teman-teman, di sini aku mau nunjukin, cang. Tuh ya guys, ini foto pernikahan aku sama suami aku. Ceritanya, kenapa aku nunjukin foto album pernikahan aku? Inilah album satu-satunya yang kita punya, karena waktu itu belum ada sosial media, belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada YouTube. Jadinya cuman ada album ini sama album di Indonesia. Orang tua aku megang satu dan kita bikin DVD gitu. DVD-nya juga masih ada. Kadang kalau kita pengen rindu gitu kita putar gitu ya guys. Nah, tahun ini aku menikah sama suami aku itu udah alhamdulillah menjelang 18 tahun ya kita menikah. Oke guys, kenapa aku nunjukin? Karena di DM aku ada yang nanya sama aku waktu aku menikah sama suami aku, otomatis aku bicara sama dia, aku itu muslim dan ya iya, alhamdulillah dia mau masuk ke dalam agama. Tahun 2002 aku ketemu sama suami aku dan kita akhirnya tiba-tiba kita kayaknya cocok, terus kita pacaran gitu. Terus suami aku tuh datang ke Indonesia kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali, aku lupa. Terus kita sempat LDRan gitu ya, kita teleponan pakai KDDI card yang 10 menitnya itu sekitar kurang lebih 200.000 rupiah. Terus kita email-emailan lewat Yahoo gitu. Terus dia kirim aku surat dan aku kirim surat juga ke dia. Tuh lihat, ini tuh yang dari aku. Tuh. Mana tanggal, mana tahun aku nggak tahu. 11, 9, 3, 12. Yang mana benar, yang mana tahun, yang mana tanggal, yang mana bulan aku juga kurang tahu. Ini salah satu surat yang aku kirim buat suami aku dan dia tuh masih simpan rapi banget. Aku nggak bisa nunjukin semuanya, tapi aku nunjukin satu aja. Ini yang aku kirim ya, alamat rumah aku waktu aku masih di Medan. Sekarang kita udah nggak di sini, makanya aku sengaja tunjukin ya. Ini tahun berapa sih, yang mana tahun, yang mana bulan sini? Dan lihat guys, masih rapi. Suami aku tuh kalau buka amplop itu nggak mau ngebuka dari sini guys. Dia selalu motong tipis bagian sini tuh. Jadi seperti ini guys tuh. Selalu seperti itu, makanya lihat nih, awet ya guys. Terus dia nyimpannya rapi banget guys. Tuh. Ya dah. Gila. Bikin malu guys. Guys, ini foto waktu kita ngambil foto di apa? Di foto apa tuh? Aku sampai lupa. Perikura ya deh kalau nggak salah. Terus aku tulis di sini Itsumade Futari Ishoni. Culun banget. Pakai romaji ya, nggak pakai bahasa Jepang tapi pakai alfabet. Itsumade Futari Ishoni. Bahasa Jepangnya belum mahir ya guys ya, harus dimaklumi. Gila, masih rapi guys tuh fotonya. Malu. Terus kalian misalnya nih, masih rapi banget ya Allah. Aku nulis sampai 2 lembar guys. Di sini ada tanggalnya teman-teman, 10 September 2003 guys, 10 September 2003. Gila guys, tuh kan. Jadi ini dia surat surat cinta, surat cinta yang aku tulis waktu aku LDRan sama suami aku ya guys. Oke guys, jadi masih ada lagi surat-surat yang lain, tapi nggak penting lah, nggak penting aku tunjukin ya. Hai teman-teman, sorry video kemarin aku sambung hari ini. Ini 2 hari setelah video, 2 hari setelah kemarin itu. Maafkan karena aku nggak bisa menyelesaikan videonya karena sesuatu hal yang harus aku lakukan. Makanya hari ini aku sambung video yang kemarin. Aku sambung ya, sorry kalau kemarin nggak make upan, sekarang make upan ya, jadi kayak before after gitu. Yaudah guys, abaikan aja ya. Nah sebenarnya aku nggak ingin sharing cerita tentang bagaimana pernikahan aku ya guys, soalnya siapa yang tertarik gitu ya kan. Cuman ya sekedar buat kasih tahu aja. Terus yang pengen tahu ya guys, yang pengen tahu, buat kasih tahu buat yang pengen tahu, mana tahu bisa jadi apa ya, bisa jadi masukan yang baik, bukan contoh yang baik, bisa jadi masukan yang baik buat
buat kalian-kalian yang mungkin sedikit prosesnya menyerupai aku ya guys. Jadi ada salah satu teman online aku yang nge-DM aku, dia nanya bagaimana proses pernikahan aku, terus ribet enggak, waktu proses visa ribet enggak, terus bagaimana pas pesta pernikahan aku gitu. Soalnya teman online aku ini dia sedang menjalani hubungan dengan orang Jepang juga. Jadi calon suaminya itu orang Jepang, mereka itu serius, cuman calon suaminya itu lagi bekerja dan lagi sekolah ya guys ya. Jadi mereka pengen melanjutkan hubungan itu ke jenjang pernikahan, cuman karena suaminya juga lagi sekolah. Terus biasalah guys, orang Indonesia, aku juga nggak tahu kenapa ya, orang Indonesia itu ini ya, kalau seandainya menikah dengan orang luar negeri tuh kayaknya harus pesta mewah gitu guys. Nggak tahu ya, waktu zaman aku tuh kayak gitu tuh guys ya. Waktu zaman pas aku menikah di 2004 itu, aku dan keluarga aku tuh mendengar selentingan-selentingan yang sedikit pedas yang mengatakan kepada kami, percuma menikah sama orang Jepang tapi pestanya begitu ya. Begitu itu gimana ya kan? Bagi aku pesta pernikahan itu, bagi aku ya guys, pesta pernikahan itu nggak mesti mewah, megah, heboh gitu ya. Kalau seandainya kita punya dananya, kita punya uangnya, tanpa harus minjem, tanpa harus terpaksa, tanpa harus membebani kita, yang apa salahnya kita bikin pesta yang mewah? Emang kalau kita punya rezeki, kalau kita punya dananya ya guys. Jadinya waktu pas aku itu emang kebetulan di saat itu kita nggak bisa ngebikin pesta yang super mewah gitu guys. Yang sederhana aja itu udah syukur alhamdulillah ya guys ya. Jadi kenapa aku mau sharing cerita ini, teman online aku itu nanya, dia itu calon suaminya itu yang orang Jepang, sedang bekerja dan sedang menjalani sekolah. Kebetulan mereka belum punya simpanan yang banyak, mungkin kami cuma bisa pesta kecil-kecilan gitu. Aku bilang nggak apa-apa ya, pesta kecil-kecilan, yang penting kalian tuh udah sama-sama klop, kalian tuh sudah sama-sama merasa bisa mengisi satu sama lain ya kan. Kita menikah bukan harus mewah dan harus megah ya, yang penting niatnya dan syaratnya dan apa guys, dan kita berduanya lah bisa saling melengkapi satu sama lain ya, bisa bersama-sama di saat suka dan duka gitu maksud aku ya. Prinsip aku ya guys, kalau seandainya aku punya uang yang banyak tanpa harus membebani untuk bikin pesta yang mewah, apa salahnya aku bikin. Tapi kalau aku cuman punya uang pas-pasan, aku bikin pesta mewah dan akhirnya nanti aku terbebani dengan apa yang udah kita laksanakan, itu ntar yang sakitnya, yang terbebannya itu kita sendiri ya kan guys. Jadinya aku bilang sama teman online aku kalau menurut pendapat aku nggak apa-apa, karena ya kalau kalian berdua merasa cocok ya apa salahnya. Cuman kalau bisa dibicarakan dengan kedua orang tua masing-masing ya kan. Kalau orang Jepang aku rasa orang tuanya mah fine-fine aja. Cuman kalau orang Indonesia itu kan gimana ya guys, kita nggak tahu ya, karena pesta itu ya istilahnya kayaknya bukan harus sih, gimana sih, aku juga nggak ngerti. Waktu zaman aku tuh rasanya waktu aku bikin pesta seperti itu aja banyak orang-orang yang, nggak banyak sih, cuman ada kita dengar selentingan-selentingan pedas orang yang mengatakan seperti itu guys. Kenapa percuma menikah sama orang Jepang tapi pestanya itu seperti itu gitu. Seperti itu maksudnya bagi mereka itu terlalu sederhana gitu. Pasti bagi mereka itu seperti itu ya guys ya, terlalu sederhana. Tapi kalau buat aku dan keluarga aku, syukur alhamdulillah, seperti itu aja kita udah syukur alhamdulillah. Dan yang penting berkahnya sampai hari ini alhamdulillah pernikahan aku sama suami aku tuh jalan 18 tahun ya guys ya. Dan sampai saat ini kita alhamdulillah baik-baik aja. Semoga kedepannya juga dijauhkan dari berbagai macam masalah ya. Semoga seterusnya pernikahan kita tuh diberkahi terus ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi kenapa aku pengen sharing ini, itu dia alasannya ya guys ya. Teman online aku nanya seperti itu, dan aku sedikit mau menceritakan di sini bagaimana proses pernikahan aku waktu di 17 tahun, kurang lebih 18 tahun yang lalu. Jadi di tahun 2004 awal bulan 10 suami aku tuh menghubungi aku. Dia menghubungi aku dan dia bilang ke aku kalau aku dan keluarga aku setuju tanggal 7 dia akan pesan tiket ke Indonesia dan dia akan ke Indonesia untuk menikahi aku dan bawa aku pulang ke Jepang. Ceritanya beberapa bulan sebelumnya mama mertua aku ya
mamanya suami aku divonis penyakit yang nggak ringan, dan dokter bilang dia cuman punya waktu 3 bulan ya guys. Nah dari situ mungkin suami aku berpikir ya guys, di Jepang ini ada yang dinamakan oyakoko ya guys ya. Itu oyakoko itu adalah membahagiakan orang tua ya kalau kita di Indonesia. Nah di Jepang ini salah satu oyakoko atau salah satu membahagiakan orang tua itu adalah dengan cara kita, kalau kita punya pasangan, menikah ya guys ya, terus menunjukkan cucu kepada orang tua gitu ya guys ya. Cepat-cepat bikin anak lah, cepat-cepat bikin anak dan nunjukin cucu ke orang tua gitu. Itu adalah salah satu oyakoko di Jepang. Bukan hanya kasih duit orang tuanya, bukan hanya belikan hadiah orang tuanya, bukan hanya bawa bepergian, bawa traveling orang tuanya, bukan hanya itu. Dengan cara kita cepat-cepat menikah dan menunjukkan cucunya ke dia gitu, itu adalah salah satu oyakoko atau cara membahagiakan orang tua di Jepang ini ya guys ya. Ya, aku rasa di Indonesia juga sama seperti itu. Aku nggak mau ada nanti pro dan kontra dari kata-kata aku, ntar aku dikira salah. Kalau salah maafkan ya guys ya. Cuman itulah dia tadi salah satu contoh membahagiakan orang tua di Jepang itu, alias oyakoko ya. Jadinya dia berpikir emaknya cuman ada waktu 3 bulan, terus kalau seandainya mereka menunggu begitu aja, suami aku dan abangnya, mereka cuma 2 bersaudara, dua-duanya belum menikah. Dan waktu itu suami aku, abangnya sih punya pacar, cuman ya mungkin belum berpikiran seperti itu ya. Abangnya itu adalah penerus keluarga ini ya guys ya. Kalau suami aku kan anak kedua, jadi dia dari setelah dia tamat SMA itu dia itu melangkah sesuka hatinya gitu ya guys, yang tanpa memikirkan oh aku adalah penerus keluarga ini, nggak seperti itu. Jadi dia itu melangkah sesuka hati dia waktu setelah dia selesai SMA itu ya guys ya. Jadi dia itu sering jauh dari orang tuanya, merantau ke kota gitu ya guys ya. Kalau abang suami aku itu tetap selalu ada di rumah kedua orang tuanya. Nah jadi setelah mendengar keadaan ibunya seperti itu, dia langsung mungkin punya inisiatif untuk aku udah cocok sama akunya, dia udah merasa cocok sama aku, dan dia mungkin pengen cepat-cepat menikah dengan aku, supaya dia bisa menunjukkan oh ini istri aku, mungkin seperti itu kali ya. Jadi dia menelpon aku di awal bulan 10 tahun 2004 dan bercerita kepada aku keadaan kondisi ibunya seperti ini dan keadaan kondisi keuangan yang dia punya saat itu. Terus walaupun dengan keadaan seperti ini, aku memang benar-benar serius, katanya dia gitu, mau nggak menikah dengan aku, dia bilang gitu. Terus aku bilang ya udah, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Aku akan berusaha cerita sama kedua orang tua aku dan mudah-mudahan mereka itu bisa mengerti aku bilang gitu. Terus dia udah mendengar kata-kata oke dari aku dan dia pesan tiket, dia scheduling segala macamnya, surat menyurat dan syarat-syarat untuk visa aku. Semuanya udah dia siapin sewaktu dia sebelum berangkat ke Indonesia. Nah tanggal 7 dia beli tiket dan tanggal 7 dia nyampe di Indonesia. Tanggal 7 juga aku ketemu dia di Jakarta dan tanggal 8 kita ke Medan. Sebelum aku menjemput suami aku ke Jakarta, aku udah ngomong sama kedua orang tua aku seperti apa yang dikatakan oleh suami aku. Tapi saat itu ya tanpa bisa dipungkiri kedua orang tua aku tuh sedikit sedih ya guys. Yang mendukung sih mendukung, cuman sedikit sedih karena aku itu anak pertama. Mereka itu pengen, ya namanya anak pertama, kalau bisa pestanya itu ada pesta gitu ya guys. Cuman aku waktu itu saat itu aku bilang kedua orang tua aku, maaf, aku pengen menikah, aku serius sama orang ini. Kami pengen menikah, kita pengen menikah, tapi kita belum punya dana untuk bikin pesta. Jadi bagi aku nggak apa-apa menikah keluarga aja, aku bilang gitu, tanpa ada pesta aku nggak apa-apa sama sekali. Yang penting aku bisa menjadi suami istri yang sah dengan orang ini, aku bilang gitu ke kedua orang tua aku. Mereka bilang ya udah nggak apa-apa, cuman mereka sedikit sedih karena cuman mau ada acara keluarga gitu aja. Tetapi guys, alhamdulillah karena kedua orang tua aku tuh punya banyak teman-teman yang baik banget pada kita, punya teman-teman yang sayang banget sama kita. Dan akhirnya yang tadinya itu kita nggak mau bikin pesta, cuman ada acara makan-makan dikit sama nikahan gitu aja, tiba-tiba mamaku cerita sama temennya yang seorang perias pengantin namanya Bu Ijus ya. Ibu itu langsung ngomong tanpa berpikir panjang, dia yang memberikan
pelaminan, merias aku, mendekor rumah kita menjadi benar-benar seperti pesta pernikahan ya guys ya, tanpa meminta uang sedikit pun. Itu gratis menghadiahkan itu kepada aku, pada keluarga aku ya guys ya. Itu sampai sekarang juga aku nggak bakal lupa, dan mungkin selamanya juga kita berdua, aku dan suami aku, dan otomatis kedua orang tua aku, kita nggak akan pernah lupa. Dan kedua orang tua aku menyiapkan segala sesuatu yang mereka bisa. Aku dan suami aku juga menyiapkan segala sesuatu yang semampu kita. Nah, tanggal 9 kedua orang tua aku ngebantuin ngurusin segala sesuatu buat suami aku untuk masuk agama Islam ya guys ya. Jadi kita panggil ustadz dan panggil teman-teman tetangga yang dekat-dekat, keluarga yang dekat-dekat, dan adakan acara itu juga nggak ribet, sebentar aja, terus berjalan dengan lancar ya guys ya. Jadi tanggal 9 suami aku sah beragama Islam. Terus tanggal 10 urusan bikin pelaminan dan segala macam, dan jadilah rumah aku seperti hiasan, seperti orang mau menikah ya guys ya. Emang semuanya dihias oleh Bu Ijo secara seperti kita bayar ya guys ya. Dia nggak ada pelit-pelitnya. Kalian tau pelit sih? Pelit ya? Pelit tuh bahasa Medan apa bahasa Indonesia? Pokoknya dia nggak ada hitung-hitung, dia langsung rias segala macamnya. Bahkan aku dikasih busana, 2 busana Sunda dan busana Minang, yang waktu itu adalah keluaran terbaru di salon dia guys. Dan dia juga dia nawarin ke aku, kamu mau pakai dress nggak? Dia bilang 2 busana aja udah syukur alhamdulillah sama aku bilang gitu. Aku cuma pesan kebaya buat nikahan, dan aku kira bakal pakai kebaya itu aja 1 hari acara keluarga dan selesai. Itu dalam pemikiran kita waktu pertama kali. Tapi setelah mamaku sharing ke temannya, dan temannya memberikan itu, aku hari itu jadi pakai 3 busana ya. Pagi-pagi waktu nikah pakai kebaya, dan terus pakai busana Sunda dan busana Minang guys. Nah, alhamdulillah segalanya berjalan lancar, baik makanan dan tamu-tamu yang datang juga, syukur alhamdulillah, karena mungkin rezeki ya guys ya, kita nggak tahu rezeki itu datang dari mana. Amplop-amplop yang datang itu beraliran guys, syukur alhamdulillah. Padahal pestanya cuma pesta sederhana, tapi 1 amplop itu bilangannya gede-gede semua, dan syukur alhamdulillah. Nggak tahu itu emang apa ya, rezeki dan berkah ya guys ya. Itu sampai sekarang kalau aku ngomong sama mama aku berdua, kita kalau mengenang waktu itu, kita ketawa sambil nangis, ketawa sambil nangis gitu-gitu guys ya. Karena itu momen yang bikin haru dan bikin deg-degan, dan kalau diingat kok bisa kita seperti itu gitu ya guys ya. Jadi itu keadaan yang bener-bener kayak kita tuh dikejar-kejar ya guys ya, menentukan untuk menuju di hari H itu. Nah, tanggal 10 pelaminan dari pasar, tanggal 11 aku dan suami aku pergi ke Mall Sogo di Medan ya. Sogo Mall ya, masih ada ya sekarang, aku juga nggak tahu. Ke Sogo Mall itu di Medan, dan beli mas kawin kita ya guys ya, cincin mas kawin kita yang sekarang masih ada di jari aku ya guys ya. Yang ini ya, suami aku juga pakai, tapi karena dia sekarang sedikit berat badannya bertambah, ininya udah sempit banget. Aku bilang buka aja deh, ntar nggak bisa kebuka, malah harus dipotong ya cincinnya, aku bilang gitu. Jadinya dibukanya, dan dia selalu bawa ya guys ya. Walaupun waktu itu suami aku belum ada tabungan yang banyak ya guys ya. Uang sih ada, gaji sih ada ya, dapat dari kantornya. Waktu itu suami aku gajinya sebulan 20 jutaan, cuman dia belum ada tabungan yang bisa bikin party mewah-mewah, jadi ala kadarnya. Terus kalian bisa tahu ya, transportasi ke Indonesia, terus bawa aku lagi pulang ke Jepang, terus proses ini proses itu, terus ya seperti itulah guys ya. Jadinya untuk bikin pesta gede itu waktu itu bagi kita sangat mustahil ya guys ya, nggak mungkin karena kita nggak punya dana. Nah, jadi sekarang ini cincinnya aku beli di Sogo Mall itu ya, berdua sama suami aku, dan harganya berdua kita dua cincin ya guys ya, 5 juta. Aku masih ingat. Dan syukur alhamdulillah acara nikahan juga berjalan lancar, acara pesta juga berjalan dengan lancar di tanggal 12 ya guys, bulan 10 tanggal 12. Semuanya berjalan dengan lancar tanpa seperti yang kita pikirkan ya guys
guys ya, semuanya berjalan dengan super lancar dan berkah banget sampai hari ini guys. Mudah-mudahan seterusnya, amin ya rabbal alamin. Dan besoknya setelah pesta selesai tanggal 13 bulan 10 itu adalah hari pertama Ramadan di tahun 2004 guys. Gila nggak? Emang bener-bener acaranya itu sangat kayak yang aku bilang tadi itu kita dikejar-kejar gitu guys ya. Sebentar mau Ramadan, sebentar harus mau masuk Islam, sebentar mau bikin pesta pernikahan, sebentar mau bikin visa, sebentar mau ini, mau itu, mau ini. Pokoknya banyak banget ya guys ya, banyak banget yang harus dikerjakan sedangkan waktunya cuma ada beberapa hari. Nah suami aku cuma bisa pulang ke Indonesia waktu itu 2 minggu ya guys ya. Jadi disitulah kita harus ngurus segala macam soal pernikahan. Mau menikah otomatis suami aku harus masuk ke agama Islam dan dia tuh setuju, keluarganya juga setuju. Dia ngomong ke keluarga dulu sebelum dia memutuskan untuk masuk ke Islam ya guys ya. Keluarganya banyak bertanya, tapi suami aku kasih jawaban dan akhirnya mereka bilang oke, kalau kamu seperti itu pendirian kamu ya silahkan gitu. Oke guys, seperti itu. Setelah segala urusan pernikahan selesai dan beberapa hari berikutnya kita datang ke kedutaan Jepang yang ada di Medan guys, karena suami aku emang sudah menyiapkan segala sesuatu yang syarat-syarat yang harus dibawa ke kedutaan Jepang. Semuanya berjalan lancar guys, nggak ada ditanya ini, nggak ada ditanya itu, nggak ada kekurangan, nggak ada sesuatu masalah, nggak ada hambatan yang kita dapatkan waktu hari itu. Jadi suami aku, mama aku, bapak aku, kita berempat diinterview oleh kedutaan Jepang yang ada di Indonesia, yang ada di Medan. Semuanya oke. Visa aku sebagai wisata ke Jepang semuanya keluar. Di situ juga kita difoto deh sama bapak kedutaan Jepang yang ada di Medan, karena ini pertama kali orang Jepang laki-laki yang menikah sama orang Medan, cewek Medan katanya gitu. Jadinya dia foto kita, terus kita berfoto bertiga, terus sama mama bapak aku. Nah semuanya visa aku juga berjalan lancar dan akhirnya bulan 10 tanggal 22 apa 24 aku lupa deh. Kalau lihat paspor bisa sih, cuman aku ribet ngambilnya. Tanggal 24 ya, tanggal 24 apa tanggal 22, pokoknya diantara itu guys aku sampailah ke Jepang ya guys. Nah seperti itu guys. Jadi waktu mengantarkan aku pergi ke Jepang juga, mama aku, bapak aku ya sedih ya guys, nggak banyak ngomong waktu itu mereka. Aku bisa lihat dari wajah mereka, dari mata mereka, mau bilang apa juga nggak bisa karena anaknya juga udah memutuskan seperti itu. Tapi aku janji di dalam hati aku. Nah jadi waktu saat itu aku melihat mereka, aku harus bahagia. Aku menikah bukan karena harus mewah, tapi aku menikah karena emang aku memutuskan orang ini yang bakal jadi suami aku ya. Jadi aku harus bahagia. Aku nggak boleh bikin mama bapak aku khawatir karena kita jauh ya guys ya. Dulu itu nggak seperti sekarang ada Facebook, ada Instagram, ada Line yang bisa video call setiap kalinya. Kita mau video call aja harus menyediakan uang 200.000 rupiah, kurang lebih 200.000 rupiah, itu cuma 10 menit ya guys ya, pakai KDDI. Pokoknya terbatas sekali ya guys komunikasi itu sama kedua orang tua aku tuh waktu itu dulu. Terus suami aku belum ada tabungan yang banyak, jadi kita pulang ke Indonesia itu cuma 2 tahun sekali waktu itu. Belum ada rencana bisa manggil orang tua aku karena waktu itu emang bener-bener semuanya sedikit terbatas ya guys. Tapi alhamdulillah dengan semua adanya pengalaman itu sampai sekarang suami aku juga bukan biarin aku seperti itu aja, dia yang mengajari aku bahasa Jepang. Pokoknya dia itu benar-benar mengajarkan ya guys, mengajarkan yang benar gitu, selangkah demi langkah gitu. Sampai akhirnya saat ini alhamdulillah aku punya pekerjaan yang lebih bagus dari pekerjaan aku yang kemarin, dan sampai sekarang juga masih tetap suami aku tuh ngasih aku belajar ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Dia tuh orangnya seperti itu sampai sekarang. Emang setiap aku sharing ke dia, aku tuh mau gini, mau gitu, mau gini, mau gitu, dia selalu oke, dia bantu gitu ya guys ya. Jadi kalau cerita soal suami aku terpanjang lagi, tapi itulah contoh sedikit ya. Aku nggak tahu nyambung kalian bisa mengerti apa enggak dengan apa yang aku katakan, cuman seperti itu. Jadi aku bilang sama teman online aku dan sama teman-teman aku sekalian yang mungkin menonton video ini, yang mungkin punya keadaan atau kondisi keuangan yang sama seperti aku dan takut untuk melangkah ke depan lagi gitu ya. Kita nggak tahu ke depan itu seperti apa. Seperti yang dibilang hidup itu seperti roda yang berputar, emang benar ya guys ya. Cuman hanya karena gara-gara kalian nggak bisa pesta mewah,
kalian tuh memutuskan untuk nggak menikah sama orang itu, ya itu menurut aku tuh sayang banget. Kalau emang kalian merasa udah cocok, kalian bisa merasa aman dan nyaman dan bisa saling melengkapi satu sama lain, aku rasa nggak mesti pesta mewah. Kalian seperti yang aku bilang tadi, sharing ke orang tua kalian masing-masing, atau salah satu di antara mereka bisa membantu. Ini sekilas lagi ya guys, kalau keluarga suami aku mau membantu kita, terus mau membuat pesta Jepang gitu, cuman kitanya yang nggak mau ya guys, karena kita tahu keadaan mama mertua aku waktu itu sedang sakit ya, jadi butuh uang yang banyak gitu untuk menyembuhkan. Kita mau dia itu berobat ya guys, jadi otomatis kita harus simpan uang yang ada di keluarga suami aku tuh bagus-bagus supaya bisa dipakai buat berobatnya mama mertua aku. Jadi suami aku nggak mau kita nggak mau merusak keuangan yang ada di keluarga suami aku gitu guys. Nah, jadi semuanya kita berdua, tapi kedua orang tua aku ngebantu ya guys ya, ngebantu dengan cara yang mereka bisa, dan itu benar-benar berkah bagi kita sampai hari ini. Sampai hari ini juga alhamdulillah ya, seperti ini tercukup. Oke guys, jadi sampai sini aja dulu video aku. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman online yang mungkin punya masalah yang sama, dan mudah-mudahan bisa menjadi masukan yang baik. Dan kalau aku ada salah-salah lagi, sekali lagi aku minta maaf. Dan bagi kalian yang masih ingin bertanya-bertanya lagi, silahkan aja langsung komen di bawah atau DM aku ke Instagram aku ya guys. Terima kasih sekali, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Bye guys.